sampaikan pada siang hari ini. Firman Tuhan, firman yang hidup, yang akan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Sehingga pada siang hari ini sudah kasih Tuhan. Ketika engkau lemah, Tuhan akan menguatkan engkau ketika engkau mendengarkan firman Tuhan. Ketika engkau mengalami satu keterpurukan, sampai pada titik terendah, Tuhan yang akan mengangkat kita. Dan tidak dijadikan pemenang, bahkan kau menjadi pemenang. Maka ini saudara di nama Tuhan. Siang hari ini, firman Tuhan akan dibawakan hamba-Nya. Itu akan menjadi pelita bagi tangan kita dan terang bagi setiap jalan kita. Dan hamba-Nya akan membawakan firman Tuhan. Tuhan yang berapi dan Tuhan akan memberkati hamba-Nya. Kita akan sanggalah pujian bagi nama Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Sekaligus kita akan berikan persembahan pembelian speaker kita yang ada di belakang kita. Saudara kasih nama Tuhan yang saat ini sedang berusaha. Kita akan berikan untuk kembali pembelian speaker bagi pembelian stabil. Kami siapkan hati kami. Siapkan hatiku Tuhan. Firman-Mu saat ini.
Selamat Hari Raya Pentakosta. Selamat ulang tahun GPI Marindal 1. Haleluya. Ke-13. Senangkiau suku Bapak Pendeta. Setong pas di hari Pentakosta hari ulang tahun. Ulang tahun di gereja tol. Apa kamu pikiri di sini apa berdiri pas hari Pentakosta? Jadi pikiri, ini mata gereja mula-mula dengan hari Pentakosta gereja mula-mula berdiri dan itulah sampai sekarang ini yang kita imani. Haleluya. Pentakosta sebagaimana tadi kita sudah banyak mendengar arti Pentakosta, hari yang suci, hari yang kudus, hari yang diurapi oleh Tuhan, hari kesempurnaan dan pencurahan daripada Roh Kudus. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sujud di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, Yesus Bapa yang baik, hari ini Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan untuk merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan daripada Roh-Mu Tuhan, dan juga hari berdirinya gereja Pentakosta Indonesia di Marindal 1 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya oleh karena rencana Tuhan, oleh karena Yesus yang lewat hamba-Mu dan juga jemaat-Mu. Berkati Tuhan gereja ini Bapa, berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan yang susah Engkau hibur Tuhan, yang butuh berkat Tuhan Engkau berkati Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, karena Engkaulah Allah kami. Di hari Pentakosta ini Tuhan, kami percaya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan di tempat ini. Haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan daripada sabda-Mu, perkataan-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan dan seluruh jemaat yang mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Kau berikan sukacita, Kau berikan Tuhan kekuatan, Kau berikan semangat baru Tuhan, agar firman-Mu pada saat ini Tuhan menjadi berkat di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah kita perayaan hari Pentakosta pada hari ini dan juga di hari ulang tahun daripada gereja kita ini, saya akan bawakan sedikit daripada firman Tuhan yang menjadi berkat di dalam hidup kita, yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 24, 25 dan 26. Demikian dikatakan firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Puji Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di hari Pentakosta ini sangat baik dan memberi berkat di dalam hidup kita. Dikatakan tadi di sini saudaraku dikasih Tuhan Yesus, barang siapa menjadi milik Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginan. Dan itulah sebenarnya Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia harus sanggup menjadi milik Kristus. Jika kita sudah milik Kristus, kita sudah ada Allah, kita yang sudah ditebus, kita yang sudah diselamatkan dan dicurahi, diberi kuasa, yaitu kuasa daripada Roh Kudus. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dari di sini, barang siapa menjadi milik Yesus Kristus harus menyalibkan segala keinginan-keinginan dunia. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah menyalibkan kedagingan kita atau perbuatan-perbuatan daging, saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya orang yang sudah milik Kristus, dia harus bergaya dengan orang Kristen, bergaya dengan yang sudah dimiliki oleh Kristus. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, dapat kita mendengar orang yang sudah dimiliki Kristus, orang yang sudah dimiliki Yesus,
menyuarakan, memuji Tuhan, bertepuk tangan. Itulah ciri ataupun orang yang sudah dimiliki Kristus. Nah, kita bandingkan kepada dunia, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak sanggup bahkan mengatakan pujian atau mengatakan haleluya atau puji Tuhan pun tidak sanggup, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi kalau kita yang sudah menyalipkan segala keinginan daging ataupun segala keinginan dunia, berarti kita sudah benar-benar menjadi milik Kristus. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan Yesus katakan di sini, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita tahu, saudara kasih Tuhan, Yesus di dunia ini, Yesus selama di dunia ini dipimpin oleh Roh Kudus. Dia sanggup membuat mukjizat, dia sanggup menyembuhkan segala penyakit, bahkan kuasa-kuasa iblis oleh karena pimpinan oleh Roh Kudus. Dan dia berbuat baik dipandang setiap manusia di dunia ini. Itulah saudara yang dikasihi Tuhan yang dikatakan tadi di sini. Kalau kita hidup oleh Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Benar, saudara yang dikasihi Tuhan. Umat-umat Kristiani, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, dia sanggup berbuat baik, dia sanggup mengasihi sesama, dia sanggup, saudara yang dikasihi Tuhan, mengerti akan perasaan orang lain. Itulah orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kita tahu, saudara yang dikasihi Tuhan, buah daripada Roh Kudus itu sebagaimana dikatakan di ayat 22 ini. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Benar, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, buah Roh yang ke-9 ini harus nyata di dalam kehidupan kita. Dan boleh kita rasakan di dalam hidup kita. Sebagaimana dikatakan di sini, tapi buah Roh ialah kasih. Kasih itu sudah ada di dalam hidup kita. Sukacita itu sudah ada di dalam hidup kita. Lewat kedatangan kita pada saat ini, di hari Pentakosta, di hari perayaan Pentakosta, saudara yang dikasihi Tuhan, kasih atau buah Roh daripada ke-9 ini nyata di dalam hidup kita. Dengan arti, saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih mau datang di tempat ini. Kita masih mau memuji Tuhan, kita masih menyuarakan suara kita kepada Tuhan, karena kitalah umat pilihan Tuhan, karena kitalah yang sudah ditebus oleh Tuhan, dan kita sanggup dipimpin oleh Roh Kudus datang pada saat ini di tempat ini. Dan berikutnya dikatakan di dalam ayat 26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ini larangan, saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan. Kalau kita sudah datang kasih Tuhan, sebagaimana dikatakan di sini, yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, janganlah kita gila hormat. Gila hormat ini, saudara yang kasih Tuhan, pernah ada acara kita juga, acara besar di tempat kami, yaitu acara permandian karena tidak ada kolam renang seperti di Medan ini. Dia dibuat di pinggiran sungai. Jadi sudah dipimpin oleh Bapak Ketua kita. Jadi di bagian depan itu adalah istilahnya tempat debat bagi yang terhormat lah, hamba Tuhan, rombongan ataupun pendeta-pendeta senior. Tapi suatu ketika adalah orang duduk dengan hamba-hamba Tuhan ini, seolah-olah dia gila hormat. Artinya dia duduk di tempat hamba Tuhan ini, mungkin bapak hamba-hamba Tuhan ini tidak tahu siapa dia itu. Mungkin pengertiannya adalah istri hamba Tuhan yang dari mana lah, yang sudah meninggal lah. Dia duduk di dekat belakang bapak hamba Tuhan ini. Lalu yang kami sudah mengenal, aduh gimana mau dilarang nanti ribut. Dan kami sudah mengenal, parani itu dilebuni pengurus-pengurus besar. Mungkin dia gila hormat lah. Ya, supaya yang lain melihat, oh itu mungkin istri hamba Tuhan. Itu mungkin gak tahu lah, karena kalau duduk di belakang hamba Tuhan gak tahu istri siapa, begitulah kira-kira. Jadi kalau kami yang sudah mengenal, aduh gimana, warung belonan, parani misi untuk sokono kia dan sokono kelakuan. Mungkin dia mencari gila hormat. Ya mungkin yang lain-lain ya hamba Tuhan. Ya mungkin
selalulah menghormati, kira-kira begitulah. Jadi katakan tadi di sini, tetapi kalau kamu saling dikatakan tadi di ayat yang 26 ya, 26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Yang gila hormat ini saudara akan kata, bahkan banyak orang juga membuat sesuatu untuk menarik perhatian seseorang supaya dia dihormati dengan sesuatu perbuatan supaya dia dihormati. Jadi sehingga istilahnya kalau sudah sekarang bisa dia tertanam budi. Jadi apapun yang dikatakan dia bisa terima. Jadi biar dihormati dengan materi yang disodorkan bisa jadi dihormati. Banyak orang seperti itu supaya dihormati, gila-gila hormat. Tapi dikatakan di sini tadi, dan janganlah kita gila hormat. Bahkan ada juga kalau ada pejabat pernah acara di suatu tempat, dia pejabat ini kalau menurut mereka, karena dia di lantai 2 acaranya, pejabat ini ya seharusnya dia di kursi yang di depan lah, di bagian tempat ruangan itu. Tetapi dia tidak memikirkan itu. Walaupun saya pejabat, saya membuat acara ini, saya tidak mau duduk di situ. Saya tidak mau selalu meninggikan hati saya. Saya tidak mau gila hormat atau harus dihormati setiap undangan saya. Lalu bagaimana saudara akan kasih Tuhan? Dia berdiri di tangga paling awal itu dan mempersilahkan semua undangan-undangan naik ke atas. Bukan dia terus duduk di bangku atau di kursi yang sudah disediakan. Sebelum undangannya masuk semua, dia di situ selalu merendahkan diri. Dengan hati dia bukan gila hormat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikatakan, demikianlah dikatakan di sini, yang harus kita hormati adalah Yesus Kristus, bukan kita mencari-cari supaya kita dihormati. Bukan saudara yang dikasih Tuhan, kita membuat sesuatu supaya kita dipuja-puja, dipuji-puji. Itu tidak perlu bagi orang Kristen ataupun bukan orang yang percaya kepada Yesus. Karena yang paling tinggi, yang paling kita hormati adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Oleh sebab itulah dikatakan di sini, janganlah kita gila hormat dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ini larangan saudara yang dikasih Tuhan. Bagi orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, yang sudah menerima daripada Roh Kudus itu, dikatakan di sini janganlah kita saling menantang. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, saling mengasihi, saling mengerti antara sesama, apalagi umat percaya kepada Yesus Kristus. Karena itulah diajarkan kepada kita saudara yang dikasih Tuhan, jangan saling menantang, bahkan jangan saling mendengki. Mungkin terjadi ini saudara yang dikasih Tuhan, saling mendengki karena iri. Karena iri, bahkan dia mau berkorban, mungkin mengorbankan sesuatu karena iri, supaya kita jatuh, supaya kita disalahkan, supaya kita dihina orang. Bisa saja saudara kasih. Tetapi firman Tuhan mengatakan di sini jangan kita saling menantang dan saling mendengki. Bahkan di sini jangan kita jadi gila hormat. Seperti kami, misalnya hamba Tuhan, kami tidak ada gila-gila hormat karena pendeta harus dihormati, harus bagaimana. Kalau sempat jemaat lebih menghormati ataupun gila-gila hormat sama pendetanya, bahkan nanti pendetanya itu atau hamba Tuhannya jadi disembah, tetapi masih ada yang harus kita sembah lebih tinggi, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kita ini. Karena banyak seperti itu saudara kalian Tuhan. Kalau dia sudah dianggap pendeta itu dipuja-puja, dipuji-puji, dialah yang paling tinggi, tetapi dia tidak melihat Yesus yang harus kita sembah. Atau masih banyak seperti itu saudara yang dikasih Tuhan. Dia mungkin karena keluarga itu atau pulanglah kita katakan, dia tidak mungkin bisa saja kalau misalnya keluarga itu menjadi perantara kepada Tuhan kita. Lalu kita misalnya butuh berkat atau merindukan berkat, bisa saja saudara yang dikasih Tuhan lewat keluarga kita itu. Tetapi kalau masih banyak orang tidak memandang kepada Yesus, bahwa Yesuslah yang paling tinggi yang harus dipuja dan disembah. Jadi kalau orang Kristen, orang begitu Yesus, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah
dipuji, bukan manusia yang di dunia itu, walaupun dia pejabat begitu besar jabatannya, belum itu yang harus kita sembah. Itulah yang dikatakan di sini, saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari Pentakosta, di hari suci ini, saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita pimpinan daripada Roh Kudus ini. Sebagaimana dikatakan di sini, kita harus menjadi milik Kristus. Kita harus perlu pimpinan Roh Kudus. Kita dilarang jangan gila hormat, jangan saling menentang, jangan dikatakan di sini, saudara yang dikasihi Tuhan, mendengki. Karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan, karena kita sama-sama adalah tebusan Tuhan. Apalagi di tengah-tengah gereja kita, saudara yang dikasihi Tuhan, yang sudah saling memuji Tuhan, saling meninggikan Tuhan, ia sekadar meninggikan Tuhan, supaya gereja itu maju, supaya gereja itu bangkit. Ini harus terhindar dari tengah-tengah gereja itu. Puji Tuhan. Bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Di hari Pentakosta ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita diberkati, kiranya gereja ini diberkati, kiranya jemaat di sini diberkati. Bahkan di hari ulang tahun gereja kita ini, saudara yang dikasihi Tuhan, semakin bertambah-tambah jemaat, semakin bertambah-tambah orang percaya kepada Yesus. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan buat kita pada saat ini, dan sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta kita. Dengan satu pujian kita, Rohmu yang kudus penuhi. Kita serahkan kepada Bapak Pendeta kita untuk acara selanjutnya. Haleluya. Banyak hal yang kita lalui. Bagaimana Tuhan berkarya bagi gereja ini. Sedikit saya akan cerita tentang bagaimana gereja ini berdiri, karena banyak jemaat kita yang masih baru. Bapak Ibu Saudara, gereja ini ketika saya masih bergereja di gereja induk kita GPI Singamaraja,
Dan pada saat itu juga saya masih gencar-gencarnya cari duit dengan membuka usaha CV Obor Berkat Finance. Setelah saya buka, saya jalankan CV ini lebih kurang 6 tahun, dan berkat-berkat saya terima dari Tuhan lebih daripada apa yang saya pikirkan. Memang Tuhan itu ajaib. Di tengah perjalanan saya membuka usaha, suatu saat ada bisikan kepada saya agar di Marindan ini didirikan gereja Pentakosta Indonesia. Bisikan itu saya tahu dari Tuhan. Kemudian saya konsultasi dengan Ibu Pendeta. Rasanya saya dipanggil Tuhan untuk melayani. Dan ketika itu saya belum jadi pendeta. Kemudian Ibu Pendeta berkata kepada saya, kalau kau jadi melayani, bagaimana usaha? Soal usaha nanti kita pikirkan. Kemudian awalnya gereja ini kita beli lahannya di Gang Kedondong. Di Gang Kedondong, di depan tanah kosong yang sebelah kanan, di situ ada pagar yang baru dibangun. Setelah kita doakan, kita belilah peralatan, kursi, speaker, sound system, dan keyboard. Kemudian kita laporkan kepada pengurus daerah Gereja Pentakosta Indonesia Kota Medan, dan disetujuilah peletakan batu pertama. Ini secara langsung video, nanti di-cut sebagian. Setelah kita, nanti ucapan saya di-cut yang saya. Setelah peletakan batu pertama sudah kita tentukan, bahan sudah kita masukkan, pengurus daerah sudah kita undang. Pada hari hanya datanglah segerombolan ya, yang 30 dari agama Islam. Anda tahu kan, yang awalnya hurufnya dari F. Mereka gerombolan sampai 30 sepeda motor membatalkan peletakan batu pertama. Habis itu saya pulang ke rumah dengan menangis keluar dengan pendeta. Saya menangis melihat peralatan yang sudah saya bawa, saya beli. Ada gereja Pentakosta Indonesia di Malaysia. Saya coba konsultasi dengan agama-agama tetangga, tetap mereka membatalkan. Padahal bahan sudah saya beli di tempat yang pertama. Dengan pergumulan saya berdoa kepada Tuhan, kalau ini Tuhan izinkan dibatalkan, tunjukkan Tuhan di mana akan saya dirikan. Rumah doa yang sudah Engkau bisikkan kepada saya. Dan Bapak Ibu Saudara, kira-kira seminggu setelah pembatalan itu, saya datang di daerah ini
bertemu dengan warga orang yang tidak paham. Kemudian saya cerita bagaimana saya rencana mau membangun gereja. Maka satu kampung ini berkata, di belakang itu ada tanah kosong. Maksudnya ini dasarnya. Lebih kurang ada 9 lantai. Tetapi jalan ke belakang tidak ada. Akses jalan hanya satu dari gereja itulah yang di depan sana. Dan pada waktu itu jalan itu adalah milik Marga Situmorang. Menurut cerita dari para orang kampung di sini, dia adalah preman dan tukang tikar. Lahan yang seluas ini 9 lantai itu tidak laku gara-gara tidak ada jalan. Saya bilang sama Marga Situmorang yang sudah almarhum, saya bilang, tunjukkan saja rumah Situmorang itu, biar aku yang tahu. Satu kampung ini bilang, jangan. Siapapun menawar itu rumah Situmorang untuk hasil jalan kemari, diancam dengan pisau. Saya bilang sama orang kampung di sini, kasih duduk saja orang. Kemudian orang kampung itu cerita, lumpailah Marga Situmorang di sungai sana, katakan namanya Bapak Aldo Situmorang. Besoknya sekitar sore pulang saya mengajar, jam-jam 2, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan sertai aku bertemu dengan Situmorang, agar gereja itu boleh saya dirikan, akses jalan bisa masuk ke belakang. Saya berdoa. Begitu saya ketemu dengan Marga Situmorang ini, saya lihat dia dalam keadaan duduk, pakai celana pendek, semua badannya penuh dengan tato. Ini juga pakai tato, ini juga pakai tato, rambutnya agak panjang, berkumis. Begitu saya ketemu dengan dia, saya lihat dia terkejut melihat saya. Begitu saya datang, langsung dia lari ke rumah, dia pakai bajunya semua, baju lengkap. Jadi langsung disambut dengan saya dengan kata, Bapak pendeta ya. Saya belum ngomong dengan Bapak itu, tapi Bapak itu bilang sama saya, Bapak pendeta ya. Saya hamba Tuhan. Kira-kira apa perlunya, Mak? Itu tanah yang di belakang 9 lantai tidak ada jalan. Saya mau mendirikan gereja. Menurut satu kampung itu, hanya rumah Bapak itu yang Bapak sewakan itu akses jalan ke belakang. Langsung saya teringat omongan orang. Siapa yang nawar itu pasti diancam dengan kelewat. Begitu saya ngomong dengan dia, dia hanya jawab satu kata, silakan Bapak ambil saya punya tanah, yang penting Bapak bisa bangun gereja. Berapa saya bayar? Terserah Bapak, boleh bayar, boleh tidak. Padahal saya ingat omongan orang, bahkan kepala desa pun sudah dibawa menghadap dia untuk ada akses jalan ke 9 lantai ini. Semua diancam dengan lewat.
Habis itu saya pergi ke yang punya tanah. Saya bilang begini, Bu, itu orang sudah mau menjual rumahnya untuk jalan ke tempat itu. Disitulah ibu itu, yang benar Pak, iya. Tempoh hari saya bawa situ kepala desa saja mau dikelewa. Tidak, mereka sudah mau. Dan dia cerita Bapak Ibu Saudara, kita beli pertama lahan ini 10 kali 20. 20 kali 20. Kemudian datanglah yang punya tanah sebagai ucapan terima kasih saya Pak untuk Bapak. Saya tambahlah panjang daripada tanah Bapak. Jadi 26 meter. Jadi 6 meter lah ditambah panjangnya dari ukuran yang kita buat. Dan Bapak Ibu Saudara, perjalanan pembangunan gereja ini, peletakan batu pertamanya tanggal 22 Mei tahun 2010. Dan ketika itu kita undang Pengurus Kota Medan sudah oke. Yang menjadi persoalan adalah lingkungan, karena lingkungan ini semua adalah agama seberang. Saya jumpai tokoh-tokoh agama seberang di sini. Saya bilang sama mereka, Pak, saya mau bangun gereja, izin enggak? Atau perlukah izin gereja saya urus? Kemudian masyarakat ini berkata kepada saya, "10 izin gereja Bapak dari Presiden. Kalau kami ribut pasti ribut. Lantas bagaimana? Gak usah urus izin, kami yang membangun." Maka Bapak Ibu Saudara, gereja ini dibangun oleh beberapa masyarakat di sini bersama dulu Bapak bin Sipahutan Inang Guru Tamunan ini. Dan suami daripada ibu inilah yang membangun ini, dan dibantulah dengan orang-orang yang ada di sini, datang ngobrol-ngobrol saja biar aman. Satu hal yang aku tahu pasti ketika itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menolong orang yang dalam keadaan terjepit, dan ketika itu juga dia datang kepada Tuhan. Satu kali Bapak Ibu Saudara, ketika uang saya membangun ini, bayar upah tukang tidak ada, dan sering saya terlambat bayar upah tukang. Dan satu kali pernah saya membuktikan apakah Tuhan itu menolong orang atau tidak. Pas hari Kamis, saya sudah pikir bagaimana Tuhan membayar upah tukang hari Sabtu. Saya ambil mobil saya, starter dari rumah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau bayar upah tukang hari Sabtu. Uangku tidak ada. Aku berangkat dari rumah, tunjukkan uang dari mana. Bapak Ibu Saudara, saya ketika itu cuma bawa uang 2.000 perak dari rumah. Saya bawa mobil ini dari rumah tembus sampai ke Singamaraja belok ke jalan Pemuda langsung terus sampai ke arah Belawan, di simpang Hamparan Perak. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, gimana uang itu kok
Tidak ada kau tunjukkan aku punya uang. Di simpang hamparan perak itu kira-kira saya sudah sampai 8:30 dan perut saya sudah lapar. Uang hanya Rp2.000. Dari simpang hamparan perak masuk ke kiri, saya bilang sama Tuhan, tunjukkan aku Tuhan dari mana pun aku dapat. Dari simpang hamparan perak ke kiri bisa tembus ke Kelapa 5 ujung, tembus ke terminal Pinang Baris. Sampai di Pinang Baris, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan tidak tunjukkan aku uang, itu pertanda Engkau akan mempermalukan aku dengan Engkau. Di simpang Pinang Baris, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, di mana uang itu sekarang? Apakah Tuhan izinkan aku harus bertengkar dengan tukang tanpa gaji? Lewat Pinang Baris, simpang Melati, di sana ada tukang lontong. Lebih kurang jam-jam tengah 10 saya berhenti di tukang rokok. Siapa mau uang saya cuma Rp2.000. Saya tanya tukang rokok, Bu, risolnya berapa? 32.000. Dengan hati yang bersyukur masih bisa saya mengisi perut dengan risol 3 biji. Saya nikmati dan saya makan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, pulang. Kalau kau tidak tunjukkan uang sama aku, pulang. Saya bawa mobil saya di simpang pos dari Pinang Baris. Saya di situ. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, hari Sabtu Tuhan izinkan aku harus dipermalukan tukang itu, dan aku akan pulang. Begitu saya starter mobil dari jalan, disitulah Tuhan. Semakin aku yakin Tuhan itu memang benar-benar ada kalau kita sungguh-sungguh berdoa. Di simpang pos Tuhan bisikan kepada saya, kamu pergi ke Simalingkar, ingat di sana ada temanmu Marga Corona. Dia sekarang buka doorstep. Pergilah ke sana. Itulah bisikan Tuhan kepada saya. Saya dengar itu bisikan. Saya belok ke Simalingkar. Saya tanya, mana rumah Bapak Bisri Pitonga yang buka doorstep?
Saya cari. Ternyata Bapak Ibu, Tuhan ketemukan saya dengan kiri tomat. Kemudian saya cerita dengan Pak Ritoma bagaimana perjuangan saya membangun gereja dan mencari uang untuk membangun gereja ini. Kemudian dia katakan kepada anggotanya, kalian sini dulu semua. Bapak ini pendeta membangun gereja tapi uang tidak cukup. Kemudian Pak Ritoma bilang, apakah kalian semua mau gaji kalian 1 minggu diberikan kepada pendeta untuk membayar patokannya? Itulah Tuhan luar biasa. Sama-sama mereka berkata, gak apa-apa lah, kasihkan saja gaji kami 1 minggu untuk Pak Pendeta. Dan disitulah Tuhan berkarya. Kumpulkanlah uang ini untuk semua gajinya berapa. Dan puji Tuhan, uang itu diberikanlah kepada saya untuk membayar patokan. Puji Tuhan. Dan sebelum saya berangkat, temukan lagi saya dengan Marga Pardini. Di Roseville ini dia mendok sepeda motornya, kemudian saya cerita. Kalau begitu memang aku gak punya uang, tapi aku ada 300.000. Bapak Ibu Saudara, dikasihkanlah pada waktu itu 300.000. Dan dimanapun Bapak Pardini itu saya gak tahu sampai sekarang. Tapi doaku kepada dia, diberkatilah anak cucunya. Sebelum saya berangkat, ada lagi datang orang Chinese. Nembrung masuk ke cerita kami, dikasihnya 200.000. Saya pulang, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku pulang. Terima kasih atas pertolongan. Tukang hari Sabtu boleh dibayar. Itu adalah mukjizat. Saya pulang sampai di gereja ini. Kepada siapapun itu tidak saya ceritakan. Bisalah saya bayar uang tukang. Dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana perjuangan kita membangun gereja ini, karena memang ketika itu terbatas. Sayalah sebagai kernet tukang menggali pondasi, pulang dari sekolah berburu karena teh, mengayak pasir. Sampai di sini saya tanya inang sister tahu. Saya pulang jam-jam 10 malam dari sini kayak pasir sendiri. Saya bikinlah tiang kaki 3 pakai tali. Aladang keping kulang membayar tukang. Kalau 2 di tukang, saya ada kedek, saya ada tukang. Mula karejo awal mati katibusi. Gak mau ngapain angkat, aku mengikati busi mau diso, mau mula jam-jam 10 siap gereja bersama. Perjalanan ini Bapak Ibu Saudara sampai di gereja ini, batunya kita bangun. Ada beberapa orang berkata, udah lama, pakai tenda saja dulu. Kalau pakai tenda datang dan bagaimana? Maka Bapak Ibu Saudara, ibadah pertama kita buka tanggal 29 bulan 9 tahun 2010 di rumah Bapak Besi Pahutar, Inang Guru Tabunan, Inang Sister. Diberkati Tuhan lainnya ya. Diberkatilah Sister sama si Aldi atas perjuangan kita pertama-tama membuka gereja ini.
Dan kami beribadah di sana. Yang menjadi jemaat mula-mula itu adalah saya sendiri, Bapak P. Sipahutar, dan Gultom Inang Guru Sirino, termasuk juga keluarga Nenggolan Inang Guru Buang Panalu yang sudah pindah ke gereja lain. Aduh patahin nang Mister, kalau itu kalau kita kan, itulah awal jemaat di sini, Bapak Ibu Saudara. Kemudian setelah beberapa saat kami ibadah di sana, mungkin ada 1 bulanannya, ada 1 bulan. Ada jemaat yang bilang, udahlah pakai tenda saja kita di gereja. Maka Bapak Ibu Saudara, kami di sini pakai tenda. Dan aku tidak bisa terbayangkan betapa capeknya aku dulu. Pagi-pagi jam 6 saya sudah ngangkati kursi, ngangkati speaker, ngangkati keyboard di gereja ini, dan masang tenda dari sudut ke sudut. Sampai saya di rumah selesai ibadah, mau buka tenda lagi, ngangkat kursi, ngangkat sampai 3 trip. Sampai saya di rumah sudah tergeletak tidur. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku gak sanggup. Aku terlalu capek. Begitu tiba di rumah, tidak mampu lagi berbuat apa-apa, saking capeknya ngangkat peralatan. Sampai kadang-kadang aku tertidur di ruang tamu, gak ingat lagi apa-apa. Mengingat ini capeknya gak keturunan, saya berdoa kepada Tuhan. Setiap jam 3 pagi saya sudah ada di lahan ini. Setiap jam 3 pagi saya sudah ada di lahan ini, berdoa meraung-raung kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana aku bisa melanjutkan pembangunan ini? Uangku sudah habis. Semua Tuhan aku sudah kasih. Jam 3 pagi aku di sini sampai setengah 6. Berdoa aku meraung-raung di sini. Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Berdoa aku terus berdoa. Bapak Ibu Saudara, suatu saat saya pergi ke Panglong yang di Simpang Marindal, Panglong Sumur Baru yang sebelah kiri, untuk membeli sesuatu. Saya bertemu dengan ibu yang punya ini. Saya lihat wajahnya terkejut melihat saya. Dan begitu saya ketemu dengan ibu ini, dipersilakan saya dulu. Bapak, duduk. Apa yang perlu? Saya cerita tentang gereja ini kita bangun tanpa uang tidak ada, gereja belum punya atap, dan puji Tuhan, pemilik Panglong ini berkata kepada saya, Bapak, dari sekian pendeta datang kemari mengaku pendeta bangun gereja, melihat wajahnya pun aku tidak yakin mereka pendeta. Tapi begitu Bapak tadi masuk dari depan sana, saya melihat Bapak. Ada sesuatu yang menemani Bapak di saat Bapak berjalan. Iya Bu, saya bangun gereja tapi tidak punya atap. Kemudian ibu itu bilang kepada saya, berapa gereja Bapak? Sekian kali sekian. 3 hari lagi kami akan pasang, bahan kami yang nanggung, upah tukang kami yang nanggung. Puji Tuhan, itulah sekarang gereja kita ini punya atap oleh karena ada orang yang digerakkan oleh Tuhan. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, setelah kita berjalan beberapa saat, kemudian izin gereja ini diam-diam saya urus. Saya daftarkan ke kantor Kementerian Kabupaten Deli Serdang sekitar tahun 2011, dan gereja kita sudah terdaftar di kantor kementerian. Puji Tuhan. Dan itulah secara singkat bagaimana gereja kita boleh berdiri, dan itu semua kita doakan. Anda diutus Tuhan menjadi mitra pelayanan kita di gereja ini. Mari kita bersatu hati membangun kerajaan Allah di bumi ini. Melalui tangan-tangan kita, nama Tuhan akan dipermuliakan. Tetaplah berdoa, andalkan Tuhan dalam setiap pelayananmu, dalam setiap hidupmu. Yakinlah Tuhan pasti tolong. Yang mau Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Kita doakan gereja ini di usia yang 13 tahun. Kiranya Tuhan urapi dan curahkan rohnya atas hidup kita, agar gereja ini menjadi garam dan terang, membawa jiwa kepada Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana topik doa kita, biarlah kita akan mengalami perubahan besar. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mau dan Tuhan butuh pendoa-pendoa di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Oh Tuhan, saya roh. Haleluya. Sama-sama kita bernyanyi. Sami
Amin.